Baik teman-teman, kita sebentar lagi akan memulai kuliah umum pada pagi hari ini. Yang bisa menyalakan kameranya mohon untuk on cam, kita sama-sama on cam agar kita sama-sama tahu dan menyimak apa yang disampaikan pada kuliah umum kali ini. Karena kuliah umum kali ini temanya sangat menarik, jadi silakan teman-teman nanti diharapkan untuk dapat menyimaknya. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai kuliah umum kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Suswanto, SIPM SI, selaku dosen metodologi penelitian sosial ilmu pemerintahan. Yang terhormat Ibu Dr. Dian Eka Rahmawati, SIPM SI, selaku dosen metode ilmu penelitian sosial ilmu pemerintahan. Yang kami hormati Mbak Sani Nofrima, SIPM IP, selaku narasumber pada kuliah umum hari ini. Dan yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul secara online melalui Zoom meeting pada pagi hari ini dalam acara kuliah umum metode penelitian sosial dengan tema penggunaan voice viewer dan publish or perish dalam penyusunan proposal penelitian. Semoga acara pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamah nanti. Baik teman-teman semuanya, pada kuliah umum kita kali ini kita menghadirkan Mbak Sani Nofrima, SIPM IP. Ia adalah asisten peneliti baik di Prodi Ilmu Pemerintahan sendiri juga maupun di luar, khususnya dalam penelitian bidang politik, pemerintah maupun administrasi pemerintahan. Mbak Sani Nofrima ini merupakan lulusan dari S1 Ilmu Pemerintahan, lulus pada tahun 2019, berarti angkatan 2015, dan melanjutkan studinya di S2 Magister Ilmu Pemerintahan, lulus pada tahun 2021. Dan saat ini Mbak Sani aktif dalam penelitian ilmu sosial di bidang pemerintahan, dan juga aktif di asisten dosen. Selain itu, Mbak Sani Nofrima juga aktif di berbagai kegiatan-kegiatan sosial lainnya dan juga aktif di RBK. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan RBK, Rumah Baca Komunitas. Nah, Mbak Sani aktif di komunitas tersebut. Oke, baik teman-teman. Kita akan sedikit membahas, mengulik terkait dengan metode penelitian sosial. Ketika kita bicara terkait dengan metode penelitian sosial, itu berarti nanti berhubungan langsung dengan sebuah proposal penelitian, sebuah riset.
Ketika kita akan menyusun sebuah riset, banyak sekali hal-hal yang perlu kita persiapkan. Selain dari pencarian topik, pencarian tema, kita juga perlu mencari data untuk pra penelitian atau data sebelum kita melakukan penelitian. Dan kita perlu tahu masalah apa yang sedang tren saat ini, masalah apa yang sedang hangat-hangatnya dibahas tentunya di aspek di lingkungan pemerintahan sendiri, seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, ketika kita bicara metode penelitian sosial, banyak sekali metode yang dapat kita gunakan, ada metode kualitatif, kuantitatif, maupun mix method. Itu. Dan itu penggunaan metode itu tergantung dari penelitian teman-teman sendiri. Dan ketika teman-teman akan melakukan sebuah penelitian, tentu teman-teman harus mengumpulkan data, harus mengumpulkan sebuah literatur atau bahan bacaan atau referensi. Untuk itu, untuk mempermudah nantinya dalam penyusunan proposal penelitian, kita perlu mengetahui aplikasi-aplikasi atau cara-cara yang mampu memudahkan kita dalam mengumpulkan referensi, dalam kita mencari gap sebuah riset dalam penelitian. Itu ada yang namanya aplikasi Foursquare maupun Publish or Perish. Sehingga pada kuliah umum pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan Foursquare dan Publish or Perish dalam penyusunan proposal penelitian. Sebenarnya teman-teman, kuliah umum kali ini itu juga nanti akan menyangkut terkait dengan praktikum kita di mata kuliah ini, yaitu terkait dengan penggunaan Foursquare dan Publish or Perish. Sehingga saya harap semoga teman-teman pada kuliah umum kali ini, teman-teman bisa menyimaknya dengan baik, dan ketika teman-teman ingin mengetahui lebih terkait dengan Foursquare maupun Publish or Perish, teman-teman bisa bertanya pada kesempatan tanya jawab setelah diskusi panel. Oke, mungkin langsung saja kita akan masuk ke kuliah umum terkait dengan penggunaan Foursquare dan Publish or Perish dalam penyusunan proposal penelitian. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mbak Sani Novlina. Oke, baiklah. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Mbak Vindi? Sudah jelas, Mbak Sani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman sehat semua ya, dimanapun teman berada. Pada kesempatan hari ini saya dikasih kesempatan oleh Mbak Vindi dan Bu Dian selaku dosen metode penelitian pemerintah di ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengenai tentang Foursquare dan Publish or Perish. Nah, menarik ya yang sempat dikatakan oleh Mbak Vindi itu metode penelitian juga merupakan hal yang penting di dalam untuk meneliti ataupun sebuah metode yang harus teman-teman pahami, bukan hanya tentang metode kualitatif, kuantitatif, ataupun mixed method, tapi teman-teman juga harus peka ataupun paham dengan aplikasi ataupun software yang terbaru di masa kontemporer ini, yang dimana kita juga banyak sekali aplikasi yang harus teman-teman tahu untuk mempermudah teman-teman meneliti ataupun membuat proposal ataupun jurnal ataupun untuk tugas akhir teman-teman gitu. Nah, pada kesempatan kuliah umum pada hari ini, teman-teman dikasih kesempatan yang bagus banget untuk teman-teman pelajari terkait Foursquare dan Publish or Perish. Oke, untuk itu izin saya untuk nge-play PPT yang telah saya siapkan. Apakah muncul sudah muncul ya? Oke. Nah,
kuliah umum hari ini kan kita juga mengenalkan teknik analisis menggunakan aplikasi Public Overis sama Post-Viewer. Sebelum itu, teman-teman, Post-Viewer itu teman-teman mungkin masih baru gitu ya. Apa sih Post-Viewer ini, Mbak? Gitu. Ini gunanya untuk apa ya, Mbak? Kayak gitu. Penting nggak sih sama kita yang untuk belajar, misalnya masih umum, masih general gitu, masih belum tahu terkait aplikasi ataupun software pembantu di penelitian, khususnya di metode penelitian gitu, teman-teman. Nah, sebelumnya Post-Viewer ini sebenarnya rincian untuk software yang untuk digunakan untuk studi literatur review ataupun untuk mencari gap teman-teman untuk bagaimana sih secara kerangkainya untuk teman-teman membuat sebuah penelitian gitu. Dari sebelumnya studi literatur atau untuk membutuhkan waktu dan energi yang sangat besar. Kalau sebelum-sebelumnya tuh harus mengumpulkan beberapa jurnal, membaca jurnal dari judul sampai kesimpulan. Nah, di Post-Viewer tersebut teman-teman cuma untuk mencari gap dari penelitian ataupun penelitian yang sangat jarang diteliti, itu sangat gampang, bukan? Kalau teman-teman sudah paham dengan konsep Post-Viewer tersebut. Nah, dari perkembangan zaman tersebut untuk membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat dilakukan untuk analisis bibliometrik atau bisa dibilang reference gitu kalau teman-teman daftar pustaka lah ibaratnya bahasa Indonesianya, untuk mencari topik yang yang masih baru ataupun untuk peluang teman-teman untuk goals publish jurnal ataupun membuat paper terbaru yang sangat jarang diteliti oleh di dunia gitu, itu pun bisa dimunculkan di Post-Viewer karena ada beberapa referensi seperti Scopus yang terindeks internasional. Kalau Indonesia itu namanya Sinta, ada sampai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau Scopus itu indeksnya ada kuartal 1 sampai sekian gitu. Terus juga Post-Viewer ini digunakan juga untuk peneliti untuk mempunyai novelty ataupun gap gitu, serta mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang penelitian yang tertentu. Misalnya, teman-teman dari ilmu pemerintahan ingin meneliti tentang misalnya social movement. Nah, social movement ini di dunia sudah ataupun di penelitian-penelitian di yang mungkin di Scopus ataupun di Scholar itu banyak banget, misalnya penelitian social movement tentang new social movement itu udah banyak banget nggak sih diteliti, atau masih minim nggak sih? Kalau masih minim, ya itu menjadi peluang teman-teman untuk menjadikan sarana hal-hal yang baru untuk diteliti gitu, teman-teman. Nah, Post-Viewer juga merupakan software yang dapat digunakan untuk membangun ataupun memvisualisasikan jaringan referensi seperti jurnal yang saya bilang tadi, juga ada judul, ada pengarang, terus ada juga penulis, terus ada publikasi, dan banyak banget guna-guna dari Post-Viewer tersebut. Selain itu, Post-Viewer juga mampu memetakan berbagai jenis analisis bibliometrik atau reference yang menghasilkan database gitu, database dari bibliometrik yang utama atau referensi yang utama gitu, dan juga bisa memvisualisasikan secara canggih gitu, nggak harus manual. Kalau zaman dulu ya harus New Social Movement, terus teorinya ada mobilisasi sumber daya, terus ada uang, itu harus manual, harus cari satu-satu baca. Kalau di Post-Viewer itu nanti dia langsung kedetek dengan warna-warna dari hasil teliti
aplikasi post viewer tersebut. Dan canggihnya dengan membelah visual itu ada berapa besar ini peluang untuk teman-teman untuk diteliti gitu. Nah, sebelum itu teman-teman kalau misalnya tertarik sama ataupun juga wajib menggunakan Postware, bisa mendownload Postware di website di Google Scholar bisa. Itu juga ini aplikasi yang sangat banyak digunakan baik sarjana, pasca sarjana, juga ada juga anak-anak S3 banyak banget yang menggunakan Postware. Teman-teman pasti juga senang karena ini aplikasi yang gratis gitu. Public for Paris juga gratis, Postware juga gratis. Ini aplikasi yang sangat diincar oleh mahasiswa terutama ya, apalagi gratis gitu teman-teman. Nah, selain itu Postware juga dapat membaca ataupun menganalisis dari abstrak, judul, dan kemudian membentuk jadi visual. Dan itu juga Postware memiliki beberapa jenis analisis, yaitu co-author itu untuk mencari penulis-penulis yang misalnya memfokuskan dia untuk meneliti tentang misalnya lingkungan ataupun administrasi, itu juga bisa. Terus juga ada concurrence, ini biasanya dipakai ini. Terus ada bibliometric coupling, terus ada citation, terus viewer juga dapat tampil dengan network ataupun overlay dan destination visual. Nah, dan kita langsung aja nah ini kalau misalnya teman-teman mau download aplikasi Postware di Google, bisa langsung search Postware download gitu. Ini langsung ada itu tampilannya itu download. Ikutin aja. Kalau misalnya pakai Windows itu mungkin gampang, tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang pakai Mac mungkin saya kurang tahu ya tampilannya bagaimana. Tapi saya kira itu juga gratis sih. Terus untuk tampilan pertama dari Postware ini seperti ini. Sebelumnya kita mungkin praktek langsung aja ya kali ya teman-teman. Pakai Postware biar gampang gitu. Saya harus searching ke Postware-nya. Biar teman-teman langsung gampang praktek dari untuk menggunakan Postware-nya. Nah ini teman-teman. Nah, ini nih aplikasi Postware sudah saya buka. Ini tampilan utama dari aplikasi atau software Postware. Ini ada namanya ya. Ini menu. Ini menunya. Jadi dia ada open terus manual about. Tapi teman-teman bisa pakai biasanya caret ini. Terus ini ada tampilan tengah ini untuk menampilkan visualisasi dari hasil teman-teman untuk meng-Postware-nya gitu. Nah, bagaimana ya masukin jurnal-jurnal ataupun fokus ataupun gimana ya untuk memasukkan jurnal-jurnal tersebut di dalam aplikasi Postware. Teman-teman dapat menggunakan misalnya yang gratis aja ya. Kita lihat bisa kalau dulu saya pakainya Scopus atau bisa melalui Mendeley. Mungkin teman-teman udah belajar Mendeley nggak ya? Kalau sepertinya sudah. Sudah, Mbak. Oke. Kalau udah tahu cara proses di Mendeley, itu nanti saya tampilkan juga yang bagaimana import data jurnal jurnal di dalam Mendeley menjadi RIS namanya, atau format data setnya RIS. Terus ada juga itu melalui Mendeley, terus juga ada melalui EndNote itu atau RefWalk juga bisa dibaca oleh Postware gitu. Nah, melalui juga misalnya Scopus teman-teman yang kalau di
kayaknya kalau di kampus free deh mengakses Scopus. Kalau yang belum punya ID Scopus itu bisa diakses di kampus, itu gratis. Tapi bedanya teman-teman, kalau melalui Scopus, dia secara seluruhan ataupun kata kunci yang kita masukin di Scopus itu keseluruhan bisa menjadi database-nya atau dataset-nya di dalam sebuah namanya RIS itu. Kalau di Scopus itu bisa keseluruhan. Namun yang menariknya ini teman-teman, kalau di Mendeley itu lebih fokus. Misalnya teman-teman pengen secara rinci mencari misalnya lingkungan ataupun ekologi. Di dalamnya itu misalnya ada mikroplastik atau dan sebagainya, langsung diklik itu lebih gampang kalau pakai Mendeley. Kalau Scopus itu lebih menyeluruh gitu, untuk mendownload dari menjadi RIS namanya gitu. Nanti saya tampilkan bagaimana cara menjadi data RIS-nya tersebut. Tapi kita masuk ke ini dulu. Nah, cara gunanya kalau di Foursquare ya itu kita klik di menu ini ada create, kita klik langsung. Biasanya tuh digunakan kalau kita kan karena gunanya Foursquare dalam penelitian untuk mencari map atau based on the referensi data, itu kita menggunakan ini. Nah, di dalam map based on biometric data ini ada tadi saya jelaskan juga ada co-author, terus ada keyword, ini biasanya pakai citation, terus juga ada biometric, terus kita klik aja next, langsung kita klik next. Terus ini kan ada pilihan yang teman-teman. Kalau untuk Mendeley ataupun EndNote itu bisa pakai Read Data from Reference Manage file ini. Tapi saya kalau ada contoh RIS dari Scopus, misalnya ngambil datanya dari Scopus, kita langsung ke ini Read Data from Biometric Database File. Kita langsung next. Sangat gampang teman-teman kalau misalnya udah paham, tapi ini sangat kesempatan yang unik. Terus teman-teman ada web website, terus Scopus, Dimension, PubMed, biasa tuh kalau kita karena sumber datanya saya dari Scopus, klik dari Scopus, langsung klik ini titik 3 ini di sebelah kanan. Misalnya sumber download RIS-nya itu dari mana? Sebelum ini kita masuk ke cara untuk RIS-nya. Untuk mengambil RIS-nya bagaimana ya, Mbak? Kita kalau Scopus ya, saya masuk ke Scopus dulu. Karena kita masuk ke ini aja dulu ya, enaknya. Karena saya harus bolak-balik. Nah, ini teman-teman. Kalau untuk Scopus, kalau udah ada Scopusnya kayak gini. Langsung download di Alt ini klik, terus ada namanya download, itu langsung klik. Terus ada namanya ini, ada Mendeley, ada RIS. Tapi kalau di dalam Scopus, kliknya ini ya, CSFXL ini. Langsung kita klik CSXL ini, langsung dia ngupload sebagai data ataupun data setnya namanya RIS gitu. Tapi kalau misalnya tampilannya kalau Mendeley itu nanti saya sampaikan juga. Ya kalau kita praktekkan, oh ini belum terganti di Foursquare-nya. Karena saya harus bolak-balik mengganti Foursquare-nya, memasukkan lagi karena biar teman-teman cepat paham bagaimana di aplikasinya. Nah, ini tampilan di Foursquare-nya teman-teman. Gimana tuh? Nih kalau nih saya ya.
Saya langsung tampilan yang download dari Scopus tersebut di sini. Ya, klik aja ini, terus next. Oh, ini ada commercial seperti ini. Oh, tidak bisa. Karena ini harus melalui data list commercial. Langsung seperti ini. Sepertinya langsung next. Kita langsung aja ke filenya di Scopus. Karena data saya di download tadi kurang bisa juga. Biasanya ini langsung muncul ya teman. Oke, langsung kita klik next. Kita tunggu aja, nanti dia ada pilihan yang tadi ada co-author, terus ada citation, keyword, dan sebagainya. Ini agak lama ya teman-teman. Nah, menariknya FOSS-Viewer ini, dia menampung keyword ataupun hal yang kita tuju untuk meneliti. Karena ini masih loading lama banget, teman-teman. Nanti bisa diupload dengan Mbak Vindi, ini ada apa namanya PPT saya juga cara-caranya, tapi kita langsung menggunakan aplikasinya aja biar bisa paham. Tapi ini lama banget ya. Selain itu juga ya teman-teman, di apa namanya FOSS-Viewer itu data yang dapat dibaca itu misalnya jenis-jenis data yang diteliti. Untuk data bibliometrik atau di dalam FOSS-Viewer dapat juga melakukan berbagai macam analisis, teman-teman, dengan beberapa modifikasi. FOSS-Viewer juga bisa mengkepentingkan, misalnya teman-teman perlu memvisualisasi data yang lain juga bisa di dalam sini, tapi keywordnya mungkin secara general, misalnya civil society, kan di dalam civil society banyak banget kerangkanya, tapi di dalam FOSS-Viewer ini bisa dibaca juga. Nah, akan bervariasi besar banget ataupun kecil yang menghubungkan lingkaran-lingkaran dalam tampilan FOSS-Viewer ini, teman-teman. Nah, ini udah muncul kan, ada co-author. Co-author itu sendiri, misalnya co-authorship ini gunanya menganalisis kolaborasi penulis dengan penulis yang lain. Analisis ini akan memvisualisasikan hasil yang berdasarkan nama penulis dari jurnal yang teman-teman tuju, terus atau organisasi penulis, ataupun afiliasi ataupun universitas dari penulis, misalnya dan juga bisa negara asal dari penulisnya tersebut gitu. Kalau sedangkan ada yang di bawahnya co-authorship ini juga ada co-concurrence ini. Nah, dia untuk menampilkan visualisasi jejaring antara kata kuncinya. Biasanya kalau untuk peneliti atau untuk meneliti ini biasanya pakai ini, teman-teman, langsung klik ini. Dia ada langsung muncul alt keyword. Terus kita ini gunanya untuk menampilkan visualisasi jejaring antara antara keyword tersebut yang saya jelaskan tadi. Sedangkan fungsinya yang di bawahnya ada citation, ada ini untuk fungsinya itu memvisualisasikan dokumen yang diamati atau dokumen atau uji akan hubungan atau dihubungkan dengan dokumen yang lain, atau yang juga diamati lah, ibaratnya seperti itu. Jika teman-teman menyetir artikel lain yang yang sama-sama diamati, analisisnya juga berguna untuk memperlihatkan citasi antara dokumen A misalnya dengan dokumen yang lainnya. Bisa juga untuk melihat self citation penulisnya gitu. Nah, model visualisasi ada beberapa juga, di antara juga ada dokumen, terus ada jurnal, terus juga ada
jurnal, misalnya jurnalnya, terus ada penulis, terus juga ada organisasi, gitu. Nah, di bawahnya ada bibliometric coupling, itu gunanya teman-teman artikel yang diuji ataupun diamati akan divisualisasikan dan dibuatkan dibuatkan untuk networknya, dan jika mereka teman-teman memiliki referensi yang sama, analisis ini juga menunjukkan kedekatan kajian antara dokumen yang satu ataupun dokumen yang lainnya, atau bisa disebut dokumennya terhubung lah ibaratnya gitu. Nah, sedangkan di bawahnya ada co-citation. Ada co-citation. Co-citation ini manfaatnya berbeda ya dengan citation ataupun bibliometric coupling gitu. Co-citation ini akan divisualisasikan referensi yang digunakan oleh dokumen yang diamati oleh teman-teman, terus ataupun ya misalnya daftar pustaka akan yang dihubungkan jika teman-teman dipakai co-citation ini untuk terhubung dengan referensi gitu, ataupun artikel yang sama lah ibaratnya ya. Terus misalnya referensi 1 dan 2 ini digunakan oleh artikel A atau A misalnya, kita letakkan seperti itu, maka referensi 1 yang saya katakan tadi, 1 dan 2 tersebut dihubungkan gitu. Dan jika referensi 1 dan misalnya pengen referensi yang kelima gitu, bisa tuh dipakai di dalam artikel yang kelompok B gitu. Maka selain referensi 1 dan 2 juga terhubung dengan referensi ke-5, nanti tampilannya ada muncul gitu teman-teman. Nah, co-citation ini juga divisualisasikan berdasarkan referensi yang dikutip gitu, yang dikutip misalnya nama jurnalnya atau masing-masing nama penulis di referensinya gitu teman-teman. Nah, analisis ini juga bermanfaat untuk mengetahui referensi dengan dokumen-dokumen yang digunakan, bukan dokumen, dominan atau ya referensi yang paling dominan di dalam software tersebut digunakan oleh sekelompok artikel yang diuji, misalnya seperti itu. Langsung aja ya, karena ini guna-gunanya. Nah, karena saya ingin pakai Gogor ini sangat digunakan, biasanya pakai ini ya teman-teman untuk mencari bibliometriknya. Terus klik aja next. Ini minimum number ukuran ini keywordnya ada 5 misalnya. Nah, 5 ini keywordnya, tapi saya pengen minimalnya, mungkin maksimalnya itu 5. Tapi teman-teman bisa klik 1, 2, 3 gitu. Nah, dia ada keyword yang saya ingin cari tadi, misalnya civil society ya. Dia keywordnya muncul 1668. Terus ini sangat banyak sambungan-sambungannya gitu. Tapi saya pengen cari 1 aja nih misalnya. Pokoknya maksimal kliknya sampai 5 teman-teman gitu. Langsung klik next. Ada 1000 misalnya. Keyword number banyak banget. Kita kliknya bisa 500 misalnya. Kita tampilannya kita lihat ujungnya. Nanti kalau misalnya kurang terhubung, kita ulangi lagi sampai gap-nya itu sesuai dengan kita inginkan gitu teman-teman. Terus klik next. Nih. Ini keywordnya 500, banyak banget. Ini bisa dihapus loh teman-teman. Misalnya kan saya ini cari civil society. Islam sama Islamisme ini hampir sama. Kenapa dipakai? Islamnya bisa dihapus. Terus ada bagian ini artikel nggak perlu dia. Terus ada female, protect journal. Ini nggak perlu. Female ini bisa. Terus ini ada adult ini enggak. Misalnya kita 500 kebanyakan ya. Kita cari misalnya 300 aja. Karena itu banyak banget. Nah, ini artinya sudah masuk semua. Kita langsung klik finish. Ini belum muncul. Nah, ini banyak banget.
ini apa Mbak yang kecil-kecil ini artinya apa ya nih Mbak? Gitu artinya. Nah, kita kalau misalnya lihat, kan saya tadi masuki data civil society, kok munculnya ada Islam, religion, terus juga ada gender, terus ada Muslim, terus ada economic, terus juga ada government, terus juga ada immigration, terus ada sampai ke psikologi gitu. Nah, apa sih apa namanya hubungannya dengan civil society, Mbak? Kita lihat, kita misalnya klik civil society. Nah, yang ngeblur itu anak dari gap yang diturunkan oleh civil society, teman-teman. Gap yang diturunkan oleh civil society itu ada gender identity. Kalau misalnya kita kan politik dan sosial pasti udah kenal lah istilah-istilah gender itu apa ya. Terus juga ada mass media ini yang fokus di komunikasi pemerintahan bisa memakai ini karena civil society dan mass media di dalam jurnal terindeks internasional yaitu Scopus itu sangat jarang yang meneliti. Nah, cara bacanya seperti itu teman-teman. Karena saya secara general mencari civil society di dalam Scopus tersebut, ataupun Mendeley itu bisa dikatakan seperti itu, yang sangat jarang diteliti itu ada media massa. Media massa atau mass media, ini sangat jarang civil society yang terhubung dengan media massa gitu. Teman-teman bisa ini menjadi hal yang baru yang teman-teman ingin teliti. Misalnya judulnya civil society, respon civil society terhadap media massa di Twitter ataupun di kabupaten ini, itu udah menjadi judul ataupun menjadi gap teman-teman untuk mencari teori. Jadi teman-teman tinggal memakai teori civil society sama media massa aja karena saya ini ya memakai media massa ini. Tinggal cari teori itu aja untuk jurnal gampang kan ya, karena jurnal itu nggak perlu banyak banget pakai teori. Kalau dulu skripsi saya mungkin sampai 4 sampai 5 teori dipakai. Namun bedanya sama jurnal itu lebih meminimalisir teori-teori yang kita pakai gitu. Karena kita harus fokus untuk mencari gap ataupun teori yang pas untuk kita teliti dengan pas dengan topik yang kita teliti gitu. Kalau misalnya judulnya yang saya sebutkan itu civil society, respons civil society terhadap media massa di kabupaten, apa media massa kan banyak banget ya teman-teman. Misalnya media massa berita online kah atau media sosial kah atau gimana, itu bisa misalnya tinggal pakai teori civil society sama media massa media massa aja gitu, nggak perlu pakai teori-teori yang lain gitu kalau dalam jurnal ataupun paper gitu teman-teman. Apalagi kalau di angkatan teman-teman ini saya juga sempat dengar oleh Mas Eko ada pilihan skripsi dan jurnal. Itu kesempatan yang tugas akhir teman-teman tuh ada 2 pilihan, jurnal yang dipublish dari Sinta 4 mungkin 4-3 itu. Kalau sudah publish di jurnal itu teman-teman nggak perlu nulis skripsi yang tebal sampai 200 lembar itu yang di print gitu. Kalau sudah publish jurnalnya, jurnal hanya 4.000 kata sampai 7.000 kata. Dan itu terdiri ya like 17 halaman atau 15 halaman sama referensi atau daftar pustakanya. Itu insya Allah bisa gold di jurnal yang terindeks ya. Di Indonesia itu Sinta, kalau internasional ada Scopus gitu. Nah, teman-teman sudah nggak perlu pakai skripsi lagi tuh. Mungkin mudah-mudahan di angkatan teman-teman sudah diberlakukan gitu antara pemilihan skripsi dan jurnal tersebut gitu. Kalau sudah kayak gitu, kalau dikasih pilihan saya ya mending jurnal, walaupun jurnal sangat sulit goals-nya itu bisa 3 bulan sampai 1 tahun baru publish. Jadi teman-teman kalau menarik di mata kuliah, kalau saran saya ya, misalnya menarik di mata kuliah ekologi ataupun
komunikasi pemerintahan atau civil society. Cukup fokus di mata kuliah tersebut, misalnya cari referensi ataupun jurnal-jurnal dari mata kuliah tersebut, diperdalam, misalnya misal teman-teman tertarik sama civil society, perdalam civil society itu ada bagiannya, ada apa aja, ada NGO, ada LSM, dan sebagainya macamnya. Teman-teman perdalam itu, terus kalau teman-teman tertarik, teliti itu dari sekarang, membacanya itu dibiasakan untuk literasi, membacanya itu harus sangat berguna untuk teman-teman dari sekarang untuk masa depan pun sangat berguna. Dan ini kalau misalnya goals di jurnal, teman-teman, ini kan Fosviewer ini sangat berguna untuk teman-teman mencari gap dari teman-teman yang ingin teliti, ataupun penelitian yang sangat jarang diteliti oleh penulis gitu, seperti yang ini ada politik, mungkin kalau garisnya agak tebal itu sudah banyak, ataupun sedang lah ibaratnya agak tebal ini, seperti politik ini kan agak tebal yang orange ini. Ini mungkin sering diteliti, tapi mungkin ya kalau di perseni 20% lah antara civil society dan politik, mungkin udah sering diteliti civil society dan politik. Namun kalau sangat jauh ini ada gender identity atau gender yang warna biru ini, itu sangat jarang. Jadi teman-teman bisa neliti ini. Kenapa kok Mbak bisa ngejudge itu sangat jarang? Karena cuman warnanya doang. Karena ini tuh otomatis ini enaknya kalian teman-teman tuh mempelajari Fosviewer, jadi tahu gitu, nggak perlu membaca satu-satu. Kalau kita dulu mungkin satu-satu membaca apa ya, yang sangat jarang. Ini kalau Fosviewer ini langsung aplikasinya sangat bagus ya, itu mencari seperti gap-gap yang sangat jarang. Ada public policy, terus ada economic, berarti civil society dan economic itu sangat jarang gitu, ataupun civil education itu tuh sangat jarang, ataupun civil society dan culture gitu. Culturing bagaimana, nanti kita baca teorinya atau gimana. Sama government pun juga sangat jarang ini. Misalnya karena gedenya civil society dan Islam, kita klik Islamnya. Ini sangat jadi banyak juga yang jarang banget. Kalau kita klik misalnya government, ini sangkut pautnya apa ya Mbak? Nih, government itu sangkut pautnya itu ada reference, terus ada politik, region, terus ada Islam dan civil society. Berarti ini sudah menjadi gap teman-teman. Berarti civil society itu sangkut pautnya di Islam dan pemerintah itu, misalnya konflik lah di Amerika, ini sudah bisa jadi judul teman-teman, gampang gitu kan. Kalau misalnya dari humanity ataupun human, ini juga tinggal klik aja. Tapi kalau misalnya di dalam jurnal ataupun literatur review, ini bisa dipakai teman-teman, tapi diminimalisir. Tadi kan saya pakai 300 kan, ingat nggak dari kita flashback tadi, 300. Tapi kalau kita meminimalisir itu 100 misalnya, itu sangat enak bacanya, karena ini tebel banget, ini kita bingung harus memakai apa. Tapi ini bisa dipakai, tinggal klik civil society, ini cuman ini kan, di screenshot, tapi ya panahnya nggak bisa hilang, jadi harus dikurangi. Yang sebelum tadi yang ada 500, terus saya kurangnya 300, kalau 300 tampilannya nih rame, kalau 100 mungkin lebih fokus gitu teman-teman. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada Fosviewer ini bisa digunakan di dalam pendahuluan paper teman-teman, itu bisa digunakan di pendahuluan. Biasanya ya peneliti itu memakai Fosviewer ini di dalam pendahuluan, kalau nggak di literatur review. Karena tapi juga ada teman-teman yang memakai di pembahasan itu Fosviewer itu, tapi sangat jarang. Kalau saya sih memakai Fosviewer ini digunakan kalau nggak pendahuluan ya di literatur review, karena sangat gampang mencari gap-nya gitu teman-teman.
Nah, kalau di Mendeley ini kan udah tampilannya udah pasti udah nggak asing lagi lah kalau udah belajar Mendeley. Tinggal klik filenya, terus ada import, terus ada tulisan RIS yang warna biru ini, tinggal klik terus dia jadi file yang kayak tadi, kayak Scopus tadi. Kalau ini kan tampilan di Mendeley-nya itu bedanya seperti itu. Kalau Scopus kan seperti ini tadi. Nah, yang tadi saya bilang dikurangin tampilannya. Tadi kan 500, terus saya kurangin jadi 300 ini. Bisa teman-teman kurangin menjadi 100, itu jadi lebih fokus gitu teman-teman. Kalau 1000 ya seperti ini kayak tadi. Nah, itu teman-teman kalau untuk post viewer-nya. Nah, kita masuk ke aplikasi Publish or Perish-nya gitu. Ini juga aplikasi gratis. Ini mahasiswa pasti juga senang kalau yang gratis. Kalau mau berbayar mah banyak kayak PLS, terus ada NGO itu juga berbayar. Kalau ini kan gratis, tinggal masuk ke Google Scholar, tinggal download. Misalnya Publish or Perish, dia muncul logonya seperti ini nih. Nah, kalau untuk tampilan Publish or Perish-nya, gunanya untuk yang ini untuk apa ya? Nah, kalau ini mempermudah teman-teman untuk mencari jurnal yang terindeks ataupun jurnal yang sesuai dengan keyword yang teman-teman pakai gitu. Ada dari Google Scholar ataupun Scopus, ini bisa. Biasanya sih karena saya dulu belum punya Scopus, pakainya Google Scholar aja gitu. Bisa dipilih, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya teman-teman tinggal klik ini aja. Misalnya teman-teman keywordnya pengen cari civil society seperti saya ini. Klik keywordnya civil society. Terus kalau misalnya referensi itu ya dari harus 3 tahun ke belakang. Misalnya 2022, misalnya dari 2022 ke 2020 lah ibaratnya kan. Atau 2019 itu udah nyampe 4 tahun. Misalnya 3 tahun 2020 lah ibaratnya ini 2019 ini. Karena kan teman-teman harus tahu referensi yang bagus itu harus yang terbaru lah ibaratnya ya. Kalau kata Prof Nurmandi dulu ya harus terbaru 3 tahun yang ke belakang dari misalnya 2022 sampai 2020. Tapi kalau teman-teman yang di UGM itu lebih banyak pakai jurnal-jurnal lama atau teori Babon, misalnya 1998, Mbak, itu bisa dipakai nggak sih teori-teori Babon ataupun namanya teori Babon itu teori lama gitu, teori-teori yang dasar lah, kayak misalnya kayak dari Aristoteles ataupun Cicero, seperti itu kan itu dasar banget gitu kan. Itu boleh dipakai nggak sih untuk paper ataupun jurnal? Boleh dipakai, tapi biasanya editor dari jurnal yang kita tuju ataupun paper itu pasti ngeritik ini teori yang terbaru ya, di update gitunya, kita update. Tapi ada juga editor ataupun reviewer yang menerima teori-teori lama gitu. Biasanya sih kalau misalnya di kampus ataupun skripsi dulu saya juga 3 tahun ke belakang sih. Terus klik ini misalnya 2020 sampai 2022, terus langsung klik aja search. Misalnya juga ada di sini ada 1000 file atau 500 juga ada tampilannya. Nah, di sini teman-teman langsung search, langsung ke download, dia otomatis ke download. Jadi seperti ini. Ini karena saya kurang full dari progresnya, jadi dia tanda tanya. Tapi kalau full dia tanda conteng, hijau seperti itu. Nah, jadinya seperti ini kan ada dia terindeks. Ini cara gampang mencari jurnal juga sih teman-teman ya. Kalau pakai Publish or Perish ini. Nah, tapi kalau Publish or Perish ini kalau untuk
penelitian yang sangat serius, misalnya itu saya jarang banget pakai ini, sejujurnya. Sangat jarang karena harus mengeklik satu-satu, cocok nggak ya, terus terindeks terindeks nggak ya, misalnya itu klik. Jadi nggak disarankan kalau untuk publish over risk, meskipun aplikasi ini mengotomatiskan jurnal-jurnal yang ingin teman-teman peneliti, tapi sangat nggak saya sarani, tapi bisa dipakai gitu, karena nggak terlalu efektif untuk menelitinya gitu. Kalau bisa ya, kalau misalnya pakai Mendeley ya bisa manual download satu-satu, misalnya cari di Google Scholar tentang ekologi. Nah, ini pakai di download satu-satu. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau untuk pengen praktis ya pakai public over risk. Tapi minusnya mungkin ya nggak sesuai keinginan gitu. Karena kan kalau misalnya kita meneliti itu harus sesuai hati kita ya, atau sesuai dengan pikiran kita. Misalnya teori kita pakai teori ini harus cocok tuh, kalau nggak cocok ngapain harus dicocok-cocokin gitu, nggak bakal makan nggak bakal dapat feel-nya gitu dari penelitian gitu teman-teman. Nah seperti itu sejauh ini. Mungkin langsung aja, mungkin Mbak Vindi ada yang mau ditanya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sani. Teman-teman, itu tadi pemaparan terkait dengan penggunaan Foursquare dan penggunaan publish or perish, sehingga ternyata kita tahu untuk kita memudahkan kita mencari gap penelitian kita, ternyata ada aplikasi yang namanya Foursquare, di mana Foursquare itu mampu mengelompokkan topik penelitian yang sama dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dengan pengelompokan tersebut, atau biasa disebut dengan bibliometrik, maka kita akan mengetahui mana sih topik mana yang masih jarang diteliti. Dan itulah yang akan dihasilkan yang namanya gap penelitian. Itu terkait dengan Foursquare. Tetapi Foursquare ini memang harus menggunakan Scopus, artikel Scopus itu. Dan artikel Scopus itu hanya dapat diakses ketika kita membuka Scopus, halaman Scopus, itu hanya bisa diakses dengan menggunakan Wi-Fi kampus. Karena kampus telah berlangganan terkait dengan Scopus. Itu terkait dengan Foursquare. Tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan publish or perish, bahwasanya untuk mempermudahkan kita dalam mencari referensi, dalam mencari bahan bacaan, dalam mencari literatur review, maka kita bisa menggunakan aplikasi publish or perish, di mana dengan menggunakan publish or perish ini kita hanya menginputkan topik penelitian kita, maka di situ akan muncul banyak sekali referensi-referensi yang dapat kita gunakan. Dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan jaringan internet pada saat ini, dengan perkembangan dunia digital saat ini, banyak sekali berbagai macam aplikasi yang dapat mempermudah kita dalam melakukan riset atau dalam melakukan penelitian. Oke, itu teman-teman, sangat menarik sekali materi kita hari ini, yaitu penggunaan Foursquare dan publish or perish, sehingga nantinya ini bisa menjadi pengantar kita dalam nanti kita melaksanakan kuliah praktikum, karena nanti kita akan mengadakan kuliah praktikum, tentu itu terkait dengan Foursquare dan publish or perish. Jadi sangat menarik sehingga kita bisa tahu nih awalnya Foursquare, pengenalan Foursquare dan publish or perish. Baik, sampai sini saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama itu 3 mahasiswa terlebih dahulu. Sudah ada Mas Asan yang sudah melakukan raise hand. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya silakan bisa melakukan raise hand. Dan ini sudah ada Mas Asan ternyata sudah
chat di kolom chat. Oke, mungkin untuk pertama Mas Asan terlebih dahulu. Silakan kepada Mas Asan, waktu sepenuhnya saya berikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sani dan Mbak Vinti atas waktunya. Jadi tadi kan menarik banget gitu ya kalau misal kita membicarakan tentang Postviewer, sebuah aplikasi yang kita gunakan buat mencari gap penelitian, terus untuk mencari penelitian-penelitian yang saling berkaitan satu sama lain. Tapi di sini mungkin ada satu hal yang mungkin seringkali menyusahkan, mungkin bukan menyusahkan ya, kayak misal mungkin mempersulit sih. Itu mempersulit kita buat ibaratnya apa ya, mengakses terkait dengan akses Scopus seperti yang udah saya ketik di kolom chat tadi. Itu kita kan harus mengakses menggunakan WiFi kampus, sedangkan saya temui di beberapa kasus, mungkin dari teman-teman saya atau kating-kating saya itu ada yang bisa mengaksesnya di luar kampus. Nah itu mungkin ada tips atau triknya gitu nggak ya Mbak? Soalnya kadang juga lebih apa ya, lebih cozy kalau misal ngerjain di rumah gitu. Jadi harapannya kalau misal di rumah tuh tetap bisa mengakses Scopus buat nyari sumber-sumbernya kayak gitu Mbak. Mungkin ada tips atau triknya kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Asan. Nah, ini mungkin menarik juga pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga kebingungan ketika, loh kenapa kalau Scopus itu harus diakses di kampus kayak gitu. Apakah bisa ada cara lain untuk mengatasi bagaimana agar kita, walaupun kita berada di rumah, walaupun kita berada di coffee shop, kita tetap bisa mengakses Scopus. Itu mungkin dari Mas Asan yang pertama. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Untuk admin lab IP, saya mohon dibantu apabila nanti ada pertanyaan yang melalui kolom chat di YouTube, mungkin nanti bisa disampaikan di kolom chat yang ada di Zoom meeting, karena saya tidak bisa memantau YouTube kita. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, mungkin dari Mas Asan bisa dijawab terlebih dahulu, Mbak Sani. Silakan pada Mbak Sani waktunya. Oke, menarik ya karena Asan juga berarti sudah tertarik sama aplikasi Postviewer dan penggunaannya gitu. Nah, juga menariknya juga Scopus ini diakses bisa, mungkin saya tampilkan ya tampilan Scopus kalau misal teman-teman penasaran di dalam Scopus itu bagaimana sih Mbak? Saya alhamdulillah Mbak ada. Kita lihat ya tampilan Scopus itu sebenarnya gimana sih? Nih, tunggu lagi loading. Nah, udah kelihatan teman-teman? Ini tampilan Scopus. Kita langsung misalnya yang kalau akses di kampus ya teman-teman, kalau akses di kampus kan bisa karena berlangganan. Kalau misalnya harus bisa mempunyai aplikasi ini, kita tuh harus ada publish di Scopus teman-teman, terindeks internasional, dan itu sangat tidak gampang gitu untuk mendapatkan akun ini, karena harus publish 3, minimal satu yang terindeks Scopus gitu, atau misalnya ada kuartil 1 ataupun sekian gitu, harus ada apa namanya paper ataupun jurnal yang terpublish gitu teman-teman. Misalnya ini saya kenalin aja nih tampilan Scopus tuh gimana sih dalamnya kalau misalnya teman-teman akses di kampus gitu. Misalnya search dokumennya saya pengen cari tentang social movement. Harus bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Kalau bahasa Indonesia adanya di Google Scholar. Kalau ini khusus internasional. Gitu. Kita tinggal search. Kita search, ini langsung muncul otomatis. Otomatis langsung muncul. Ini tabjuknya Scopus gitu. Ini semuanya dijamin insya Allah terindeks dan dijamin penelitiannya sudah diuji dengan editor yang sangat bagus gitu. Dari social movement ataupun gerakan sosial itu ada 95.000
dokumen yang bisa teman-teman akses dari bahasa Inggris sampai bahasa Spanyol pun ada di dalam sini teman-teman. Kecuali bahasa Indonesia kayaknya belum pernah saya singgahin, tapi bahasa lain kayak Italia, Spanyol itu ada pernah saya baca sekali-sekali. Ini tampilannya. Caranya tinggal misalnya pengen, ini ada juga buku, terus ada juga jurnal gitu teman-teman. Kalau misalnya ini ada hegemony masculinity ranking the concept misalnya. Ini ada tahunnya, ada penulisnya siapa, udah citasi, udah dipakai teorinya udah berapa banyak, ini udah 4.000, udah di citation itu citasi itu artinya sudah teori ini ataupun paper ini sudah disinggahi berapa ribu ataupun dipakai oleh peneliti udah berapa banyak gitu. Tinggal klik ini, dia otomatis langsung kita dapat jurnal yang pengen kita pakai gitu. Nah ini teman-teman. Ini kan tentang social movement. Tapi kalau saya saran kalau misal pakai akses Scopus di kampus, langsung aja lihat keywordnya sesuai nggak sih sama yang kita pengen. Ini kan ada social power, kekuatan sosial ataupun gender atau hegemoni. Langsung download. Kalau downloadnya nggak terakses nih kan, this document code ini di download ini kita pakai Cihab. Mungkin Mbak Vini sudah bahas Cihab atau belum? Nanti mungkin bisa dibahas. Kalau Cihab tinggal klik ini aja doi-nya, salin terus ke Cihab. Cihab itu ya aplikasi Rusia yang bisa kayaknya mempergampang lah. Kalau kayak gini kan prabayar teman-teman. Kalau Cihab ini semua pun bisa diakses atau Bitgen itu bisa juga. Ini tampilan Scopus kalau yang penasaran ya teman-teman. Tapi kalau untuk mengakses di luarnya sih belum ya. Kalau untuk akses di luar, Scopusnya belum bisa. Kalau teman-teman punya akunnya baru bisa. Itu. Yang punya akunnya juga harus ada publish di Scopus gitu teman-teman. Tapi karena kampus kita masih bisa aksesnya cuma di kampus melalui wifi gitu. Tapi ada beberapa kampus yang bisa diakses, tapi kita nggak bisa juga minjam akunnya ya. Seperti UGM itu bisa diakses dimanapun gitu, minjam akun gitu namanya. Tapi kalau mau punya Scopusnya ya harus publish gitu teman-teman, sangat disayangkan gitu Mbak Vindi. Oke, baik. Jadi Mbak. ya, jadi begitu ya Mas Hasan. Jadi ketika kita ingin mengakses Scopus, memang kita harus punya aksesnya. Kita harus bisa berlangganan. Bagaimana kita bisa langganan ketika kita memiliki ID Scopus? Untuk memiliki ID Scopus, memang kita harus bisa mempublikasikan tulisan kita atau artikel ilmiah kita ke dalam sebuah OJS jurnal yang mana jurnal tersebut terindeks Scopus. Ataupun bisa juga kita mengikuti conference. Tetapi hasil conference tersebut berbentuk proceeding yang dia terindeks Scopus. Itu salah satunya. Itu untuk bisa diakses di luar. Akan tapi apabila kita tidak memiliki ID Scopus, maka Scopus itu hanya bisa diakses melalui Wi-Fi kampus saja, karena kampus pernah berlangganan dengan Scopus sendiri. Akan tapi kalau kita hanya ingin mendownload artikel-artikel yang terindeks Scopus, itu bisa dengan cara kita menggunakan URL Skyhub, sgi.hub, kayak gitu. Nah, itu kita bisa. Itu salah satu caranya untuk mengakalinya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Sani tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Bagi teman-teman yang sudah mengikuti kuliah umum pada hari ini, silakan teman-teman untuk mengisi presensinya melalui link yang telah dibagikan oleh Laboratorium Ilmu Pemerintahan melalui kolom chat.
jangan sampai lupa untuk presensi karena presensi ini juga akan diperhitungkan gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman terkait dengan penggunaan Fast Viewer dan Publish or Perish dalam penyusunan proposal penelitian. Apabila tidak ada, mungkin saya bisa menyimpulkan dari kuliah umum kita pada pagi hari ini bahwasanya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah kita tentunya dalam proses pengumpulan data. Salah satunya yaitu menggunakan Fast Viewer dan Publish or Perish, di mana Fast Viewer sendiri ini kita akan dibantu dalam menentukan gap penelitian, akan tetapi Fast Viewer ini itu mengelompokkan artikel-artikel Scopus, di mana nanti ketika kita sudah mengumpulkan artikel-artikel Scopus sesuai dengan topik penelitian kita, maka kita dapat mengolahnya melalui Fast Viewer, dan nantinya akan didapatkan gap penelitian itu sendiri. Selain itu, untuk kita mempermudah kita dalam mencari berbagai referensi bacaan, berbagai literatur review yang akan digunakan dalam penelitian kita, maka kita dapat menggunakan yang namanya aplikasi Publish or Perish. Dua aplikasi ini sangat menarik dan nantinya kita akan menerapkan lebih dalam lagi, kita akan mempraktekkan langsung di kelas agar nanti teman-teman juga bisa tahu bagaimana cara mengaplikasikan dua aplikasi ini, tentunya untuk mempermudah dalam pembuatan penelitian. Mungkin itu Mbak Sani, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Sani Nofrima yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kuliah umum pada pagi hari ini di tengah-tengah bulan Ramadan begitu ya. Semoga walaupun kuliah umum ini dilaksanakan di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, semoga ilmunya berkah untuk kita semua dan semoga kita bisa menerapkan ilmu pada kuliah umum kita hari ini untuk kedepannya untuk mendukung penelitian-penelitian yang akan kita lakukan. Mungkin itu Mbak Sani, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Dan itu tadi teman-teman kuliah umum kita pada pagi hari ini. Tidak terasa sudah 1 jam kita melakukan kuliah umum terkait dengan penggunaan Fast Viewer dan Publish or Perish. Dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Mbak Sani Nofrima selaku narasumber kita pada hari ini, dan terima kasih banyak seluruh teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan semester 4 yang telah mengikuti acara kuliah umum dari awal hingga akhir. Saya mewakili dosen metode penelitian sosial ilmu pemerintahan menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak.